acara kalih meninggih sapa atur saking keluarga ingkang menika ing pangapunten ingkang kepareng kula mangke minangkan apa para atur saking keluarga ingkang sepisan aturaken syukur rawuh matur Romo Sowo saking rawuh ingkang ngomong kalih nyuwun sampun mangsani ngacarani rawuh panjenengan saha nyasani papan kembang pengambilan undangan kenangan ingkang menika ngaturaken abdi panuwun awit panjenengan dadi pamutri saha Padgoro sampun kersa rawuh wonten ing papan menika ingkang saperlu dipun suwun panjenenganipun saha Padgoro pangarsa tata perayaan Ekaristi sedaya menika sumende sumele wonten asalipun Gusti Maha mugi Gusti ingkang paling leres satraju saha satunggal. Mugi kesupen keluarga inggih ngaturaken panuwun awit sedaya rawuh lan pun Padgoro sampun saestu nglampahaken himbauan pemerintah protokol kesehatan ingkang mila wekdalipun langkung katen. Mekaten rola ing matur ingkang dipun pangapunten ingkang salajengipun adicara tunggal ingkang kawitan pramila wekdal saha kawontenan suwing sasana kula aturaken sakcakepipun mateng Padgoro air ditulis suwun DPR. Matur nuwun dan Kita siapkan lagu pembukaan dari Madubakti nomor 166. Marilah mengikuti dia. Suni koso solo sobi soni Ugamira bersabda Marihana Tuhanmu selama hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Bersyukur dalam hati karena kerinduanmu. Berharap saat nanti kau lahirkan rahmatmu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adik-adik, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkata. Bersama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk berdoa bagi saudara kita, Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno, laras je, yang 1000 hari yang lalu berpulang menghadap Tuhan. Kita berdoa agar damai abadi dan istirahat kekal dialami oleh saudara kita, oleh ibu kita ini dan keluarga yang ditinggalkan, mengalami rahmat, damai sejahtera, kerukunan, kesatuan dan juga semangat di dalam jalan hidup ini, kendatipun kita saat ini berada dalam kurun waktu pandemi. Kita waspada, tetapi kita juga harus bahagia, harus optimis, harus bersemangat di dalam menjalani hidup yang sangat indah yang dianugerahkan Tuhan ini. Kita akan menyiapkan hati kita masing-masing. Kita masuki saat-saat kudus di dalam Ekaristi ini. Kita mohon rahmat pengampunan agar Ia membersihkan segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia
tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara-saudari kami yang sudah berpulang, terutama Ibu Maria Magdalena Suyati Hendra Suwarna yang telah 1000 hari menghadap-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari-Mu dan bergerak menuju di Kau sendiri. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami hidup dengan damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan ini bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan segala suku dan kudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku
besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bapak Ibu selama membaca Injil aturan lenggah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, barangkali ada yang belum kenal saya orang baru, saya Romo Wondo, yang bekerja bersama-sama penjenengan semua sebagai gereja di Paroki Wates ini. Dan hari ini kita berkumpul sebagai gereja yang berdoa. Dan gereja itu terdiri dari 3 golongan besar. Golongan pertama, anggota gereja adalah kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Golongan yang kedua adalah mereka yang ada di api penyucian. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang sudah mulia di surga. Mereka yang sudah mulia di surga bisa mendoakan kita, karena mereka dekat dengan Tuhan. Dan kita dapat mendoakan mereka semua yang ada di api penyucian. Saya pernah membaca, api penyucian itu bukan api yang membakar kita, menghancurkan kita, tetapi namanya api penyucian, maka api itu menyucikan. Sama seperti kalau kita mau mengadakan perjamuan atau pesta, kita masuk ke pesta itu, kita membersihkan diri. Contohnya kita mandi, lalu dandan, nganggo sporot, kemudian jarian, kemudian macam-macam dandanan yang saya nggak tahu itu para ibu itu yang terso itu ya, warna-warna sok rong jam barang gitu.
Terus dipoto tadi elek. Tetapi ada persiapan. Nah demikian pula gambaran api penyucian itu adalah api yang menyucikan, supaya ketika kita merayakan pesta abadi di surga, yang namanya surga itu kan pesta abadi, kita sudah dalam keadaan setia. Dan itu terjadi, bukan soal ngerti. Itu terjadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan yang maha baik itu mencintai kita, pasti juga karena kebaikannya dia merenahkan kita. Kalau kira-kira masih perlu diresiki, kita dibersihkan. Kecuali kita menolak. Maka Yesus mengatakan dosa yang tidak diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus. Yang lain bisa diampuni sebenarnya. Nek gelem bertobat. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, Tuhan mau mengampuni. Nah persoalannya adalah ada orang yang tidak mau bertobat ini. Tetapi kalau kita masih mau bertobat, pengampunan itu dianugerahkan kepada kita. Karena Tuhan itu menyelamatkan kita. Maka surga abadi itu sebetulnya menjadi harapan kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup di dunia ini. Ada seorang pandai mengatakan, hidup abadi itu kapan loh? Sudah mati? Tidak. Hidup abadi itu dimulai saat ini, hari ini. Bukan kemarin, bukan 5 hari yang lalu, tetapi hari ini, saat saya berada ini adalah permulaan hidup abadi. Oleh karena itu, menata hidup di dunia ini sama dengan persiapan untuk hidup abadi. Nah, gereja ada di dalam kesatuan itu. Nanti kalau saya mendoakan doa syukur agung, di situ dituliskan semua. Doa syukur agung itu ada 3 doa kan? Doa pertama adalah kita semua yang andun lampah ing alam dunya, sesarengan kalian Kanjeng Santo Bapa lan Rama Uskup gitu. Nah itu gambaran kita yang hidup ini, Gereja Wates ini. Gereja Wates bagian dari kefikipan, bagian dari keuskupan, bagian dari gereja seluruh dunia. Itu kita semua. Makanya orang tangisnya wong Maluku juga tangis kita. Orang tangisnya wong Papua tangis kita. Orang tangisnya wong luar negeri itu juga tangis kita. Kita ada dalam kesatuan gereja semesta yang besar itu. Dan secara konkret gereja itu dapat kita alami di tempat ini, di Wates ini. Maka prayoga kalau kita semua membangun gereja kita dalam kesatuan, dalam damai, dalam cinta kasih sebagaimana diungkapkan oleh Injil hari ini. Itu yang pertama. Jadi kita berkumpul bukan atas nama lingkungan atau keluarga, kita berkumpul atas nama gereja. Saya dan penjenengan berada dalam satu gereja. Mereka yang wafat, termasuk terutama yang kita doakan hari ini, Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno, adalah juga bagian dari gereja yang mulia di surga. Itu yang pertama. Maka prayoga kalau kita bertemu seperti ini, kendati pun hari-hari ini tidak akan seleluasa ketika sebelum pandemi kita, tapi sekarang kita ikuti protokol yang ada. Ada yang mengatakan Romo kok tidak usah bicara protokol, kan Romo bukan ahli. Ahlinya kan dokter, yang bicara protokol itu ahli dokter. Bukan. Gereja itu punya urusan juga, keselamatan jiwa. Kalau jiwanya rasa selamat, nggak ada gunanya ada gereja. Maka gereja itu hadir untuk keselamatan jiwa itu. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua diajak untuk merenungkan sebagaimana bacaan pertama dan Injil tadi, sama-sama mengandung makna yang sama, yakni bahwa di dalam hidup kita itu selalu ada harapan. Harapan yang sejati itu tidak terletak pada orang atau golong atau benda atau situasi. Harapan itu terletak pada Allah sendiri. Di Gunung Sion, Tuhan menciptakan hidangan bagi segala bangsa. Ora mung kanggo wong sing apik kabeh. Ora mung kanggo wong sing rumangsa bener. Ora mung kanggo wong sing rumangsa ora ndek dosa, tidak. Segala bangsa itu diberi kesempatan untuk mencicipi hidangan abadi. Ada yang pernah menceritakan soal surga itu, tapi ini lelucon, tapi monggo nanti disikapi. Surga abadi itu seperti orang makan inggung macam-macam seperti ini. Nah, jangan kentang barang ini. Enak banget. Nah, masalahnya orang-orang yang sudah meninggal itu tangannya rasa nekuk. Jadi ngene gitu terus. Ketika di surga
ada makanan, ada orang yang nggak bisa nekuk, menjukuk apa kuwi jenenge? Ndok kuwi. Ya karepe njukuk ning ra iso nekuk. Tetapi karena suasana surgawi, ada suasana cinta kasih, mereka do carane ngene ya kandhani, ulung-ulungan, aku ndulang kowe ndulang aku. Itu swarga. Sehingga meskipun tangan rasa nekuk, mereka tetap bisa menikmati hidangan itu. Karena ada kerelaan, ada cinta kasih, ada perhatian pada sesama. Sementara di neraka sama, cari nih wong cerita lucu ini ya. Ya podo-podo yang inggunge, mungkin inggunge cilik. Tapi mereka itu mau juga ning rasa mangan, ning gandeng ning suasana neraka, suasana penuh kebencian, penuh dengan caci maki. Sing penting aku mangan ora li wong liya ra mangan, malah ra mangan kabeh. Lah ra mangan ra iso. Nah, kita masuk dalam pilihan yang mana? Dalam suasana surgawi atau suasana yang neraka tadi. Suasana surgawi itu ternyata ketika orang terhubung satu sama lain dalam cinta kasih. Saya kira keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Maria Magdalena tentu berdaya ya soal itu ya. Bagaimana satu sama lain memiliki hati, memiliki suasana persaudaraan, memiliki keakraban dan juga perhatian. Demikian pula umat di lingkungan, umat di paroki tercinta ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita semua tentu saja terus-menerus diajak untuk memohon rahmat. Karena doa yang penting adalah doa yang baik, itu adalah doa yang kita ketahui kebutuhannya, ngerti sing dikarepke. Sementara hari ini kita ngarepke Ibu Maria Magdalena ngaso kanthi tentrem, mengalami damai abadi. Dan keluarga berdoa terus-menerus. Maka mursyid sekali, prayoga sekali kita berdoa untuk leluhur. Tidak hanya berhenti pada 1000 hari. Mau diteruskan dalam waktu-waktu berikutnya boleh nggak? Boleh. Nah, orang Jawa dulu ada istilah 8 tahun gitu ya, ngekol gitu ya. Tapi mau 5 tahun boleh nggak mau berdoa? Boleh. Boleh, berdoa itu boleh. Silahkan saja. Gereja tidak membatasi itu. Tapi setiap 2 November kita diajak untuk mendoakan mereka semua. Berdoa bagi arwah yang sudah meninggal. Itu suatu kemursitan, suatu sikap yang baik yang perlu kita bina. Ketika kita di dunia ini sudah telaten sembahyang bagi mereka yang sudah wafat, tentu juga kita mempersiapkan diri untuk sampai ke sana. Bapak Ibu, mari kita teruskan doa-doa kita. Kita bersyukur atas rahmat hidup yang diberikan Tuhan kepada keluarga, terutama kepada kita semua melalui Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno yang 1000 hari yang lalu hidup itu dipersembahkannya kembali kepada Allah. Semoga persembahan hidup Ibu Maria Magdalena ini menjadi berkat bagi keluarga dan kita semua. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita doakan doa umat. Allah Bapa telah mengutus putranya turun ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan sampai ada yang hilang, namun kubangkitkan pada akhir zaman. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa dan permohonan kepadanya. Bagi Gembala Gereja, ya Bapa, semoga para Gembala Gereja mengamalkan dalam perbuatan ajaran iman yang mereka wariskan. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Bagi pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, terangilah mereka dalam berkarya sehingga berani mengutamakan rakyatnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Bagi Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno yang genap 1000 hari Engkau panggil menghadap-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangannya. Bukalah pintu surga, satukanlah dengan para kudus-Mu, berikanlah kebahagiaan kekal di sisi-Mu. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Bagi sanak saudara, kakek nenek, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang telah meninggal dunia, ya Bapa, semoga Engkau dengan kerahiman-Mu
menyambut hamba-hambamu yang telah kau panggil dalam kejayaan yang berlimpahkan damai, bermandikan cahaya. Untuk itu kami berseru, Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Mendoakan batu lisan yang telah dipasang. Ya Allah, berkatilah lisan sebagai tanda dan ungkapan kasih anak cucu yang ditinggalkan, semoga mengingatkan kami semua akan wafat dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga lisan ini menjadi ungkapan iman dan pengharapan kami akan hidup abadi. Dan bagi saudara kami yang telah peristirahatannya dipasangi lisan ini, kami mohon perkenanlah dia untuk berbahagia bersama Kristus Tuhan kami. Untuk itu kami berseru, bagi semua yang berhimpun di sekitar altar kudus ini, ya Bapa, semoga iman kami kau teguhkan, sehingga kami yang masih berjuang dalam perjalanan hidup ini kelak bisa bersatu dalam kerajaan-Mu yang abadi. Untuk itu kami berseru, Allah Bapa sumber kasih sejati, ampunilah segala dosa hamba-hambamu. Semoga berkat doa dan yang kami lambungkan ini, dan juga karena terutama berkat rahmat belas kasih-Mu, mereka mengalami kasih sayang-Mu yang senantiasa mereka hadapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sekarang berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu dengan iman yang tulus dan penuh kepercayaan. Atas belas kasih-Mu kami percayakan pula hamba-Mu, Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno, yang genap 1000 hari Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Satukanlah dalam perjamuan kudus-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah
surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno, yang 1000 hari yang lalu Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang suci dan mulia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, sediakan masa dan doa kepada kami.
Roh Kudus akan kita sambut, melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Lakukan masa tahun 470. Betapa indah rumahmu Tuhan. 470. Betapa indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan betapa ku rindu tinggal di rumahmu, serah dan sore pagimu. Bahagia yang senantiasa datang ke rumahmu. Lembah tangis jernih mata air mengalirkan rahmat. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah menyambut anugerah Putra-Mu yang mengorbankan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Hamba-Mu Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno sudah dibersihkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Tuhan, berkatilah bunga-bunga ini sebagai tanda cinta kasih anak cucu yang ditinggalkan dan akan disiramkan dan ditaburkan pada makam Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno dan seluruh keluarga. Semoga kuntum bunga ini semerbak di hadapan-Mu seperti nama-Mu yang memenuhi relung hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara, kita sudah sampai pada penghujung perayaan Ekaristi kita malam ini. Berkat dulu ya, nanti terus diteruskan sambutan. Baik. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita berdoa bagi saudara kita Ibu Maria Magdalena
Suyati Hendro Suwarno. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita dimampukan untuk terus-menerus menghayati iman kita di dalam hidup kita sehari-hari dengan melihat, mempelajari, dan juga mengembangkan rahmat yang ada di dalam hidup kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik semua yang saya hormati pula, selamat malam berkah dalam. Perkenankanlah pada kesempatan malam hari ini saya mewakili keluarga besar Ibu kami tercinta, Ibu Maria Magdalena Suyati Hendro Suwarno, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Romo Wendo yang berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi Kudus pada malam hari ini, dan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang juga ikut nyengkuyung wujud kami dalam perayaan Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Dan tak lupa kami juga memohon maaf karena segala keterbatasan, apalagi pada masa pandemi ini, di mana kita juga was-was juga untuk melaksanakan, tetapi karena kasih Bapak Ibu semua pada keluarga kami, sehingga perayaan Ekaristi ini bisa terselenggara dengan baik, tentu saja atas segala dukungan dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi, karena ada segala keterbatasan yang ada pada kami dalam kami menanggapi, menyediakan tempat dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan mewakili keluarga, dan nanti bila mana Bapak Ibu berkenan kuntur setelah acara ini, kami dari keluarga akan sugeng tindak rahayu ingkang pinanggih. Matur nuwun sugeng dalu.